Ini sekedar memastikan mungkin ya, tanpa denda gitu ya, gimana nih nanti apakah terjadi keterlambatan atau apa gitu. Nah ini teknisnya seperti apa? Kalau misalnya qadarullah jemaahnya misalnya meninggal dunia setelah berangkat kembali ke tanah air kemudian meninggal dunia, nah ini statusnya atau teknisnya seperti apa? Ya. Teman sejati ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Rafiq, alhamdulillah kita berjumpa di episode perdana yang kali ini ada Ulun Alfian Yusri. Dan kali ini juga kami bersama dengan BPRS Barkah Gemadana, yang mana ini adalah rekanan dari Rafiq Tour dalam menjalankan program terbaru yang kami miliki, yaitu program di mana kita bisa menyicil tanpa riba dan juga tanpa denda. Tentu dari sebagian kita atau banyak dari kita, pian-pian mungkin akan bertanya, sistemnya itu seperti apa gitu ya, halal nggak sih secara syariat seperti apa. Nah, di kantor Rafiq Tour di Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,5 Banjarmasin, sudah hadir pimpinan cabang Martapura Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Barkah Gemadana, yaitu Pak Fendi Rahmat Ardiansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, seperti yang Ulun sampaikan di pertanyaan di awal, tentu ini banyak yang entah ragu, entah bertanya-tanya gitu ya Pak ya, dengan program terbaru dari Rafiq Tour bahwa kita umroh ini bisa nyicil, bisa tanpa riba, tanpa denda. Nah mungkin dari Pian, dari rekanan kita ini bisa menjelaskan bagaimana sih sistemnya secara syariat juga seperti apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas, kita punya program dari Rafiq Tour ya, kerjasama dengan BPRS Barkah Gemadana. Ya, alhamdulillah kita sudah mempersamai Rafiq Tour kurang lebih sebenarnya sudah 1 tahun ini. Masya Allah. Ya, dan program kita dengan Rafiq ini memang bisa umroh duluan, cicil kita belakangan. Jadi nasabah jangan takut ya, di kita bebas riba, kemudian bebas denda juga. Jadi insya Allah untuk syariahnya terjaga lah Mas gitu. Jadi insya Allah kalau nyicil nanti insya Allah bisa kita fasilitasi dengan BPRS Barkah Gemadana gitu Pak. Oke. Ya. Perbedaannya kira-kira gimana nih dari yang cicilan kredit biasa dengan melalui BPRS ini seperti apa? Ya, jadi kita memang sudah ada MOU ya dengan pihak Rafiq Tour ya. Tentunya kita sudah menjaga kredibilitas. Gitu. Salah satunya kita kenapa sih kita kerjasama dengan Rafiq Tour, karena memang Rafiq Tour ini punyai kredibilitas yang sudah teruji ya. Kemudian juga layanan-layanan yang diberikan juga selama ini dari testimoni dari jamaahnya sudah lumayan cukup memuaskan ya. Nah, kemudian apa sih bedanya cicilan yang biasa dengan cicilan yang syariah gitu ya? Nah itu ya, jadi dengan syariah, insya Allah yang pertama Bank BPRS Barkah Gemadana saat ini sudah menjalin kerjasama, yang mana BPRS Barkah Gemadana dalam hal ini adalah menjual paket bersama-sama menjual paket dari Rafiq Tour. Jadi nanti jamaah bisa membeli lewat BPRS Barkah Gemadana, tentunya dengan harga jual bank gitu, dengan harga jual bank. Kemudian yang mana sebelumnya paket tersebut sudah dibeli terlebih dulu sama Rafiq Tour, kemudian kita beli dengan Rafiq Tour, kemudian baru dijual lagi dengan nasabah gitu, seperti itu. Nah dengan akad yang syariah, tentunya kita bersepakat di depan harga jualnya berapa, harga paketnya tadi berapa. Kemudian bisa dicicil tanpa ada tambahan apapun. Ya kalau mungkin lewat kredit biasa kan yang dikasih pinjaman uang nih. Nah kalau ini kita kasih paket perjalanan gitu. Nah jadi nasabah tidak terima uang, nasabah terima satu include paket perjalanan yang mana nasabah pilih tergantung pilihan paket nasabah yang dipilih dari paket Rafiq Tour itu. Jadi dan insya Allah skema kita juga tanpa denda Mas. Nah itu perbedaan yang tanpa denda dan juga ada jaminan nggak kira-kira? Apa yang harus dijaminkan misalnya? Iya, kalau jaminan sih kita tentatif aja Mas. Jadi dalam artian nasabah apa sih yang punya yang dimilikinya gitu. Artinya ya mungkin ada punya aset berupa mobil, mungkin BPKB mobil, atau misalnya nasabah yang punya tanah, mungkin sertifikat tanah gitu. Nah itu sesuai dengan yang nilai yang berapa sih yang nanti yang dibutuhkan untuk contoh misalnya keberangkatannya berapa, jumlahnya misalnya katakanlah 3 orang, 4 orang gitu, dengan jumlah nilai berapa paket yang diambil. Nah insya Allah sih kalau untuk agunan kita sesuaikan aja nih dengan jumlah yang keberangkatan paket yang dipilih yang nasabah gitu. Nah gitu nanti insya Allah untuk lebih untuk ininya kita nggak baku kok, bisa kita sesuaikan. Kalau nasabahnya punya mobil ya mungkin bisa disesuaikan dengan mobil seperti itu. Oke, baik-baik. Barkah Gemadana, BPRS Barkah Gemadana ini
katanya sudah ada dari tahun 93. Betul. Mungkin bisa sedikit ada gambaran perjalanan panjang hingga saat ini bertahan itu seperti apa? Karena ini asli di milik Banua gitu kan ya. Betul, Nah itu betul. gimana? Ya, jadi gini, Mas, BPR Berkemadana ini kita lahir tahun 1993. Ya, didirikan dulu oleh HMI Kalsel, Oke. ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalsel. Waktu itu diinisiasi oleh gubernur kita yang pertama Pak Said. Oke. Nah, beliau memberikan inisiasi bersama HMI membentuklah satu gagasan bank lokal namanya Bank Perekonomian. Oke. Memang saat itu gayung bersambut bahwasanya disetujuinya lah keluar izin terkait dengan muamalat ya, bank pertama syariah yang hadir di Indonesia. Oke. Nah, saat itu karena bank muamalat juga terbatas, nggak bisa langsung untuk mengcover buka cabang di daerah, maka akhirnya ICMI dan beberapa ikatan muslim yang ada di Kalsel itu membentuk suatu bank yang namanya Bank Perekonomian Rakyat Syariah tahun 1993. Dalam perjalanannya mungkin sekitar 32 tahun perjalanan, BPR Berkah Gamadana, BPR Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah Berkah Gamadana mengalami pasang surut juga. Artinya alhamdulillah dalam perjalanannya kita bisa melalui dari berbagai macam ini ya. Mungkin kalau bank-bank syariah yang saat ini baru berumur 15-16 tahun, kita udah 32 tahun gitu ya. Alhamdulillah kita sampai sekarang eksis gitu, mempertahankan. Alhamdulillah juga kita selain mempertahankan, kita berhasil untuk bahasanya mengepakkan diri berkembang gitu. Nah, yang tadinya kita belum punya cabang, akhirnya kita punya cabang di luar kota. Kemudian juga kita mempunyai kantor kas yang saat ini beberapa tersebar, memang baru di wilayah Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan daerah Martapura. Cuman insya Allah kita akan akan berkembang lagi. Oke, termasuk juga dengan akhirnya bermitra dengan berbagai macam perusahaan, termasuk Profiktur yang kini menyediakan satu solusi gitu ya buat masyarakat yang misalnya ingin tetap melaksanakan umroh, tapi saat ini tidak ada cashnya misalnya, artinya bisa dicicil melalui BPR ini. Insya Allah bisa. Oke. Step by stepnya gimana? Ada mungkin ada gambaran A sampai Z itu seperti apa sih? Misalnya ada seorang jamaah atau calon jamaah yang misalnya tertarik dengan program ini, nah dia harus ngapain? Ya, jadi gini Mas Alfian. Jadi nanti kalau ada nasabah yang memang tertarik dengan program Rofik, kemudian juga pengen menggunakan skema, ingin menggunakan skema dengan skema cicilan, yang pertama mungkin bisa menghubungi dari pihak Profiktur, ya mungkin setelah mungkin memilih paket, memilih paket apa yang dikendakin, gitu kan, tentunya yang ahlinya kan Rofik, nanti tim Rofik akan mendetailkan seperti apa sih yang fasilitas yang diberikan, gitu kan, kemudian nanti bisa datangi pihak Rofik, kemudian setelah memilih, kemudian langsung bisa pihak Rofik juga otomatis nanti ada memberikan kontak person dari pihak kita. Nanti setelah diberikan menghubungi kita kontak person, atau nanti kita akan menghubungi nasabah, baru nanti kita akan mengobrol dengan nasabah dulu ya, paket yang diinginkannya, kemudian kita kita kasih tahu nih harga jualnya, misal tadi paket yang katakanlah ya 29 juta gitu dari Profiktur gitu kan, yang paket friendly-nya, kemudian kita jual misalnya katakanlah nasabah pengen cicilan 3 tahun, kemudian dengan kita jual nasabah dengan 36 juta gitu. Nah, jadi nanti nasabah misalnya DP 6 juta, maka 30 juta itulah nanti yang dicicil nasabah selama sekian tahun sesuai dengan kesepakatan kita di awal nanti gitu. Jadi bisa mendatangi kantor Profiktur, atau agen atau cabang terdekat Profiktur, insya Allah kontak person kita ada, atau juga bisa mendatangi cabang-cabang atau kantor kas BPRS Berkah Gamadana, Mas Alfian. Jadi bisa nanti langsung kita bantu. Kita juga sudah kerjasama dengan Profiktur, brosur-brosur paket juga ada di tempat kita. Nah, kita akan juga bisa bantu nasabah mau pilih yang mana, tanggal yang mana, bisa kita arahkan gitu. Kemudian sekalian juga kita jelasin bagaimana nanti langkah-langkah nasabahnya, melengkapi dokumennya, apa aja syarat-syarat dokumennya, tapi kita akan kasih tahu nasabah. Dan insya Allah pada saat nasabah di hari yang mau menghubungi Rofik atau menghubungi kita, itu mendapat informasi yang sama. Dan insya Allah dokumen-dokumen apa yang diperlukan nanti insya Allah akan
kita beritahu pada saat nasabah nanti mendapatkan informasi baik ke kantor Rofik atau ke kantor BPRS Berkah Kemadana. Oke, itu tadi yang sempat disebutkan adalah paket umroh friendly. Wah, ini umroh friendly adalah paket yang paling dekat yang dimiliki oleh Rofik Tour, yaitu pada tanggal insya Allah 11 dan juga 27 September 2025 dengan perjalanan 12 hari menggunakan Garuda Indonesia. Dan juga kenapa disebut umroh friendly? Nah ini nih, karena tentunya kita ingin para jamaah Sobat Rofik tentunya ingin mendapatkan pengalaman umroh tanpa pusing gitu ya, dan serasa melaksanakan umroh itu serasa ditemani dengan keluarga sendiri. Nah makanya kita kasih nama umroh friendly. Insya Allah keberangkatan 11 dan 27 September 2025, dan ini sama skemanya atau sistemnya juga sudah bekerja sama dengan BPRS, artinya sudah bisa dicicil tanpa riba dan juga tanpa denda. Nanti ada poster di sini ya, kling gitu ya. Nanti dikasih lihat sama tim editor kita. Yang jelas ini mulai 29 jutaan all in ya, Garuda Indonesia, dan silahkan nanti menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Dan mungkin kita lanjutkan tentang ini, sekedar memastikan mungkin ya, tanpa denda gitu ya, ini gimana nih nanti, apakah kalau misalnya gitu ya terjadi keterlambatan atau apa gitu, nah ini teknisnya seperti apa? Ya biasanya sih nasabah itu kita akan hubungin ya Mas Alfian. Jadi misalnya katakanlah jatuh tempo tanggal 25 atau tanggal 26, nasabah kan sesuai dengan jadwal akad yang kita sepakatin. Nah ketika tanggal jatuh tempo nasabah gitu, biasanya kita akan konfirmasi ke nasabah nih gitu kan, ke customer gitu. Ini jadwal temponya sudah mau jatuh tempo gitu kan, atau pembayaran belum masuk. Nah biasanya nasabah kalau memang dia ada katakanlah halangan atau misalnya ada uzur yang sehingga tidak bisa melakukan pembayaran, biasanya kita kasih rukhsah Mas Alfian, memberikan keringanan. Gitu kan. Ya, kita berikan keringanan tanpa ada, kita tidak menggunakan denda atau tambahan apapun gitu. Memang selama ini misalnya nasabah saat ini sih komitmennya bagus-bagus, selalu bagus ya gitu, alhamdulillah. Ada yang pernah agak nakal? Nggak ada namanya kita manusia ya Mas Alfian, pasti ada lah. Di sekian mungkin juta orang itu kan pasti ada yang nakal gitu. Cuman kan dalam artian tetaplah kita tetap berkomunikasi ya. Jadi memang hal yang paling diutamakan itu komunikasi. Ya, pengennya kita komunikasi dengan nasabah sehingga kita tahu nih nasabah apa sih kendala yang dihadapin gitu kan. Nah mungkin kita bisa sama temukan solusinya nih sama-sama ya kan. Nah solusinya apa sih? Apakah nanti memang nasabah hanya di bulan itu kah ada uzurnya, sehingga beliau baru bisa store kapan gitu. Tapi rata-rata sih yang ada di kita itu alhamdulillah saat ini tidak pernah ada sampai yang mohon maaf macet gitu ya atau apa segala macam. Alhamdulillah di kita nasabah dikomunikasikan dengan baik. Jadi ketika memang ada uzur atau apa, ya kita berikan keringanan untuk nasabah seperti itu. Ketika dia memang tidak bisa melakukan angsuran gitu. Makanya ketika di depan itu biasanya nasabah ada punya cadangan dana terlebih dulu gitu. Nah maka cadangan itu memang diharapkan untuk second way out gitu. Jadi untuk cadangan gitu. Jadi untuk kalau ada nasabah uzur maka itu bisa digunakan untuk cadangan angsuran seperti itu dari kita. Dan insya Allah selama ini tidak pernah kita kasih denda atau tambahan apapun. Ya kita berangkatnya di depan seperti itu, maka seperti itu juga. Oke. Dan ini kita perjelas bahwa berangkat dulu gitu ya, baru menyicil kemudian gitu ya. Betul. Oke, artinya tidak harus menunggu terlunaskan terlebih dahulu baru bisa berangkat nggak ya? Enggak. Oke, baik. Kalau misalnya qadarullah jamaahnya misalnya meninggal dunia setelah berangkat kembali ke tanah air kemudian meninggal dunia, nah ini statusnya atau teknisnya seperti apa? Iya. Kalau di kita biasanya kan pada saat nasabah itu kita minta persetujuan ahli waris kan. Jadi ketika nasabah mengajukan cicilan di kita, itu minta persetujuan sama nasabah dengan ahli warisnya. Bahwasanya biasanya kalau terjadi hal yang demikian, ya kita komunikasikan dengan pihak keluarga. Nah, bahwa si customer ini masih ada tanggungan, ada piutang di kita gitu kan, sehingga ini seperti apa gitu. Kita akan bicarakan baik-baik ya, gitu. Jadi nanti apakah jalan solusinya seperti apa, itu nanti kita akan kembalikan ke
pihak keluarga seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian mungkin sebagai penjelasan sekali lagi, mungkin sekaligus juga barangkali bisa sebagai closing statement dari perbincangan kita di kali ini terkait barangkali katanya ada yang berkomentar misal nih, wah jangan-jangan ini cuman riba yang dibungkus syariah gitu misalnya gitu ya, atau gimana lah seperti itu. Nah ini gimana Pian bisa menjelaskan secara gamblang dan juga agar dapat meyakinkan kepada Sobat Rofik yang menyaksikan saat ini. Ya, insya Allah kalau skema pembelian paket cicilan paket umroh ya yang ada di sekitar BPR Barkah Kebadan ini udah insya Allah sudah lulus dari pertama kita punya namanya Dewan Penasihat Syariah, namanya DPS ya. Ya Dewan Pimpinan Syariah kita, jadi Dewan Pengawas Syariah kita, alhamdulillah sudah memberikan opini bahwasanya memang ini diperbolehkan. Satu, yang kedua dari fatwa DSN MUI yang juga lolos, insya Allah tidak melanggar dari kaidah-kaidah syariah. Dan kemudian juga kita sudah berkomunikasi dengan beberapa asatidjah juga bahwasanya insya Allah untuk skema seperti ini tidak ada unsur riba dan unsur gorong segala macam. Karena yang pertama paket ini jelas yang kita jual ke nasabah. Kemudian yang kedua paketnya memang real kita beli dulu sebelum kita jual ke nasabah. Kemudian yang ketiga tidak ada tambahan apapun selain yang kita sepakati di depan gitu. Maka insya Allah beda sama bunga. Kalau bunga kan dia tergantung fluktuasi, kemudian ketidakpastian kan, dan nasabah bukan dapat paket tapi dapat uang ya kan, karena dengan pinjaman uang tadi. Nah insya Allah kalau kita ini nasabah dapat pastikan mendapatkan fasilitas berupa perjalanan satu paket umroh seperti itu. Oke, baik. Dan itu juga sebagai meyakinkan kita bahwa ini produknya atau paketnya ini sudah dibeli oleh bank gitu ya, oleh BPRS. Nah, jadi tidak bertentangan dengan syariat, tentunya tidak ada pelanggaran di sana gitu ya, karena menjual yang sudah dibeli ya. Baik. Terima kasih kalau begitu Pak Fendi atas kehadirannya, dan tentunya jangan lupa Sobat Rofik, kita masih punya paket umroh friendly yang insya Allah akan ada jadwal keberangkatan yakni tanggal 11 dan juga 27 September 2025 dengan durasi keberangkatan 12 hari dan tentunya juga ini bisa dicicil tanpa riba, tanpa denda, dan khusus di bulan September ini dikasih free kereta cepat Madinah Mekah free bagi yang daftar sebelum tanggal 17 Agustus 2025. Langsung hubungi kontak yang ada tertera di layar Anda dan segera mengambil paket yang akan segera kita lakukan keberangkatannya insya Allah pada tanggal 11 dan 27 September 2025. Rofik Tour, teman sejati ke Tanah Suci. Teman sejati ke Tanah Suci.